Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar para viewers yang saya hormati? Dan tak lupa Bapak Hermawan Esikom MM. Di video kali ini kita akan membahas pro dan kontra new normal saat ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita yaitu Indonesia sudah terdampak virus corona sejak akhir Februari. Sehingga seluruh masyarakat menjadi cemas dengan hal itu. Tidak ada yang kebal terhadap virus corona. Semua orang pada dasarnya rentan terkena. Pejabat atau jelata, tua atau muda, miskin atau kaya, semua dalam bahaya. Hari demi hari, pasien positif pun kian bertambah. Sampai saat ini pun pasien positif terus bertambah. Terkait hal itu pun, pemerintah berupaya memberikan kita solusi dan himbauan agar menjalankan protokol kesehatan selama pandemi ini belum berakhir. Saat ini pemerintah sedang memberlakukan new normal. New normal bukan berarti virus sudah hilang, tetapi new normal adalah istilah yang merujuk ke pola hidup lebih baru. Pola hidup baru maksudnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan, seperti rajin mencuci tangan dengan sabun, sering menggunakan masker bila keluar rumah, selalu menjaga jarak, hingga menghindari kerumunan, supaya terhindar dari COVID-19. COVID-19 penyakit pandemi yang diperkirakan WHO tidak bakal hilang dalam waktu dekat ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan mengundang narasumber. Untuk itu, saya akan mengundang dari pihak pro, kita menghadiri Latania Rizky Salsabila. Dan dari pihak kontra, saya menghadiri Saudari Tiara Hairunisa. Apa kabar Saudari Lala dan Saudari Tiara? Baik. Baik, terima kasih. Bagaimana pendapat Saudari Lala terkait pemberlakuan new normal saat ini? Selama vaksin belum bisa ditemukan, menurut saya akan sangat sulit untuk mengatasi persebaran virus saat ini. Merupakan titik di mana harus bisa memulai menata kehidupan rakyat dengan sistem yang baru. Dengan hidup berdampingan, kita tidak nyerah, namun berusaha untuk melawan dengan memperhatikan semua anjuran pemerintah dan kesehatan yang sangat ketat. Bukan hanya di Indonesia saja yang akan menerapkan konsep baru ini. Cina pada akhir Desember lalu telah memulai menggunakan konsep ini. Pihak WHO juga telah memberikan petunjuk pada negara-negara yang akan menerapkan konsep new normal. Lalu, Saudari Lala, apa yang membuat Anda yakin bahwa new normal bisa diterapkan di Indonesia? Karena saat ini pemerintah telah memulai konsep ini dengan memperbolehkan karyawan berusia 45 tahun untuk bekerja pada 11 sektor yang dikecualikan pemerintah dalam PSBB atau pembatasan sosial skala besar untuk bisa bekerja. Baik. Tadi kan Saudari Lala menyebutkan bahwa ada 11 sektor. Sektor apa saja itu yang dimaksud? 11 sektor yang dimaksud adalah kesehatan, bahan makanan dan minuman, keuangan, komunikasi dan teknologi informasi, logistik, perhotelan, industri, konsumsi, konstruksi, pelayanan dasar pada objek vital, dan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Untuk 11 sektor tadi nih yang disebutkan, apakah itu akan diberlakukannya secara langsung atau akan bertahap? Agar bisa dilakukan dalam konsep new normal, untuk itu, pemerintah akan melakukan simulasi untuk tahapan pemulihan pada kegiatan COVID Safe BUMN yang akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama, mulai 25 Mei, pada sektor yang diperbolehkan, terbatas pada sektor industri dan jasa. Untuk sektor kesehatan full akan beroperasi dalam konsep new normal corona di Indonesia. Untuk tahap kedua, pada sektor jasa, retail bisa beroperasi per tanggal 1 Juni. Untuk tahap ketiga, pada tanggal 8 Juni, untuk sektor jasa wisata dan pendidikan akan bisa mulai beroperasi. Tahap berikutnya,
akan dimulai 29 Juni untuk sektor ekonomi dan keseluruhan sektor lainnya. Untuk tahap akhir, tanggal 13 serta untuk tanggal 20 Juli merupakan hal untuk mengevaluasi pada tahapan Lalu, bagaimana dengan pendapat Saudari Tiara terkait pemberlakuan new normal pada saat ini? Kalau menurut saya, penerapan new normal hanya cocok di daerah yang sudah mampu mengendalikan virus corona. Hal itulah yang membuat pro kontra di masyarakat karena sangat tidak mungkin bahwasannya kebijakan new normal diterapkan di Indonesia. Mengingat kasus COVID-19 di Indonesia sendiri masih sangat tinggi. Mengapa menurut Anda new normal hanya cocok di daerah yang sudah mampu mengendalikan penyebaran virus corona? Penyebaran virus corona dan korban semakin banyak mengindikasikan bahwa kemampuan negara belum optimal sehingga melahirkan kondisi yang tidak dapat diprediksi dan terdapat ruang ketidakpastian dalam tatanan kehidupan sosial. Bagaimana dengan perekonomian di Indonesia jika new normal tidak diberlakukan di Indonesia? Jika di sisi lain, jika new normal ini tidak diterapkan, maka yang terjadi adalah perekonomian di Indonesia akan anjlok. Hal-hal itulah yang membuat terjadinya pro dan kontra di masyarakat. Baik. Saudari Tiara, dengan dibukanya sektor-sektor tersebut, bagaimana pendapat Anda? Dengan diberlakukannya new normal, tingkat penyebaran virus corona semakin meningkat dikarenakan banyaknya sektor-sektor dibuka seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, fasilitas olahraga di outdoor, dan masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan yang berada di tempat ramai. Menurut Anda, apakah pemerintah belum tepat jika memberlakukan new normal saat ini di Indonesia? Ya, menurut saya masih kurang tepat untuk diterapkannya new normal. Hal itulah kemudian yang membuat terjadinya tekanan psikologis pada masyarakat, timbul rasa tidak peduli terhadap kebijakan pemerintah, dan bahkan melahirkan ketidakkepercayaan masyarakat pada pemerintah. Oleh karena itu, pasien COVID akan semakin meningkat. Baik, mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir untuk kalian berdua. Lalu bagaimana harapan kalian berdua terhadap penerapan new normal jika itu benar terjadi di Indonesia? Untuk Saudari Lala? Saya harap dengan adanya new normal corona di Indonesia bisa memulihkan perekonomian masyarakat dan mampu keluar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Baik, kalau untuk pendapat dari Saudari Tiara, bagaimana pendapat Anda? Harapan saya untuk daerah yang masih banyak pasien COVID-nya, sebaiknya memperlakukan new normal ditunda sampai sejumlah pasien COVID berkurang. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Lala dan Saudari Tiara. Baik para viewers, jadi dari perbincangan ini saya menangkap bahwa era new normal adalah masa transisi atau adaptasi masyarakat untuk kembali beraktivitas namun masih dengan menjalankan protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19. Era ini juga digunakan sebagai salah satu cara untuk mengembalikan aktivitas ekonomi dan membangkitkan kembali perekonomian yang sedang redup. Baik, sebelum perbincangan ini ditutup, saya akan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada narasumber saya yaitu Latania Rizky Salsabila dan Tiara Khairunisa. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para viewers yang telah mengklik video ini. Bila ada kesalahan kata, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.